Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru sekalian. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk diseminasi pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran sosial emosional ini merupakan salah satu modul yang saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak. Dia ada di modul 2.2 ya, mengenai pembelajaran sosial emosional, biasa disingkat dengan PSE seperti itu. Baik, sebelum saya beranjak ke slide selanjutnya, kira-kira kalau berhubungan dengan sosial emosional itu berhubungan dengan apa? Perasaan, ya. Kalau sosial berhubungan dengan interaksi antar dirinya sendiri dengan orang lain seperti itu, dengan teman, dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan guru seperti itu. Jadi itu yang akan saya diseminasikan pada kesempatan sore hari ini. Kemudian sebelum beranjak lebih jauh, saya ingin merefresh kembali mengenai tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu tujuannya untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Inilah tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro seperti itu. Baik, jadi di sini untuk membuat anak-anak kita, siswa kita itu selamat, kemudian bahagia di masyarakat gitu ya. Tugas kita sebagai guru itu tidak hanya sekadar memberikan ibaratnya transfer pengetahuan saja gitu ya. Transfer pengetahuan, keterampilan itu saja belum cukup untuk membekali siswa untuk supaya dia selamat dan juga bahagia di masyarakat seperti itu. Jadi supaya siswa itu mendapatkan pendidikan secara holistik, mereka harus mendapatkan pendidikan yang lengkap, pengetahuannya dapat, keterampilannya dapat, sosialnya dapat, dan juga emosionalnya dia dapat seperti itu. Baik, kalau di masyarakat kita di Indonesia, orang tua siswa selalu melihat nilai rapornya anak-anak gitu ya. Di situ kan ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilannya. Mereka selalu ibaratnya mengagung-agungkan anak itu pintar kalau nilai pengetahuan matematikanya misalnya tinggi, keterampilan olahraganya tinggi, seperti itu. Jarang sekali orang tua yang memperhatikan keadaan sosial dan juga emosional dari anaknya, seperti itu. Saya pernah membaca kalau misalkan kasus kenakalan remaja, kemudian hal-hal yang sifatnya seperti tawuran antar remaja, kemudian depresi pada remaja, tingkat kasus bunuh diri yang tinggi pada remaja, itu salah satunya disebabkan karena mereka kurang memiliki yang namanya kontrol sosial dan juga emosional dalam dirinya sendiri. Jadi itulah pentingnya sekolah harus ibaratnya memperhatikan hal-hal yang sifatnya sosial dan juga emosional seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mengenai pembelajaran sosial emosional itu biasa ada yang namanya well-being, ya. Ada yang pernah dengar well-being? Well-being. Well-being itu kita lihat selanjutnya. Ya. Jadi well-being itu kalau diartikan sebenarnya banyak mengartikan sebagai sebuah kesejahteraan. Ya. Jadi well-being itu suatu kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Jadi ini merupakan kondisi yang dimiliki individu yang memiliki sikap positif terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Itulah well-being, ya. Jadi itu yang ingin dicapai di dalam pembelajaran sosial emosional. Kita menginginkan siswa itu menjadi sehat, bahagia, dan juga nyaman berada di sekolah. Jadi gimana caranya guru, kemudian sekolah itu menciptakan lingkungan yang bisa mencapai well-being tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini pembelajaran sosial emosional. Tujuannya, endingnya itu adalah peningkatan perilaku positif, kemudian supaya perilaku negatifnya berkurang, supaya stresnya berkurang, dan juga
nantinya bisa diharapkan meningkatkan performa akademik siswa. Ya, semua itu bisa dilakukan dengan salah satunya meningkatkan kompetensi sosial emosional guru, lalu lingkungan belajar yang suportif, dan juga peningkatan sikap diri pada diri sendiri dan lain sebagainya. Jadi itulah ending dari pembelajaran sosial emosional yang diharapkan. Kemudian untuk yang pembelajaran sosial emosional di sini, dia merupakan pembelajaran yang sifatnya kolaboratif ya. Jadi kalau dia kolaboratif, dia dilakukan ini ya, secara bersama-sama, nggak bisa sendiri oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi di sini pembelajaran sosial emosional tujuannya bukan hanya untuk siswa saja. Guru juga diharapkan memiliki kompetensi sosial emosional yang perlu dikelola emosinya. Itu tidak hanya siswa saja, guru pun juga harus dikelola emosinya dan juga sosialnya. Kita kalau mau mengajar, itu kita harus bahagia dulu baru bisa masuk ke kelas gitu ya. Kalau kita misalnya sebelum mengajar sudah murung, sudah sedih, itu nanti pasti akan terbawa di kelas, itu akan mempengaruhi cara kita mengajar. Siswa juga pasti akan melihat ibaratnya apa ya, mereka jadi terpengaruh dengan sikap kita yang negatif tersebut ya. Jadi di sini jadi proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan juga emosional agar dapat, ya itu 5 yang warna merah, kuning, hijau, biru merupakan kompetensi sosial emosional yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi yang pertama, kompetensi yang pertama itu dari sosial emosional adalah kesadaran diri. Yang kedua itu adalah pengelolaan diri atau manajemen diri. Yang ketiga itu adalah kesadaran sosial. Kemudian yang keempat itu adalah keterampilan berelasi. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk yang pertama mengenai kesadaran diri ini berkaitan dengan kemampuan memahami perasaan, emosi, dan juga nilai-nilai diri sendiri. Jadi penting bagi guru untuk dalam mengajar, dia harus tahu bagaimana perasaan siswa yang diajar pada saat itu. Jadi siswa juga harus paham perasaannya. Kadang kalau kita bertanya ke siswa bagaimana perasaanmu hari ini, mereka kayak nggak tahu apa yang sedang mereka rasakan sebenarnya. Nah, ini pentingnya kesadaran diri sebelum kita memulai pembelajaran seperti itu. Jadi misalnya contohnya di sini yang berkaitan dengan kesadaran diri itu mengidentifikasi emosi dalam diri, kemudian memupuk efikasi diri. Efikasi diri ini semacam keyakinan seseorang, keyakinan dia untuk berbuat sesuatu. Dia bisa nggak melakukan itu, itulah efikasi diri. Pernahkah Bapak dan Ibu menanyakan perasaan siswa sebelum memulai pelajaran? Pernah? Terus kalau misalnya sudah tahu perasaan siswa sedih, apa yang dilakukan kira-kira? Menghibur. Menghiburnya. Jadi biasa siswa kalau misalkan kita memulai pelajaran, biasa kita kasih ice breaking dulu gitu ya. Itu juga bisa meningkatkan kesadaran diri ya. Berdoa itu juga termasuk. Kemudian yang kedua mengenai pengelolaan diri. Jadi ini berkaitan dengan mengelola emosi, pikiran, dan juga perilaku dalam berbagai situasi. Di sini contohnya itu mengelola emosi diri, kemudian mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, dan juga menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir. Ini contoh dari pengelolaan diri atau manajemen diri. Kemudian yang selanjutnya mengenai kesadaran sosial. Ini kesadaran sosial berkaitan dengan bagaimana siswa tersebut empati kepada orang lain, ya. Jadi bagaimana dia memahami sudut pandang orang lain. Jadi kalau dia sudah memahami sudut pandang orang lain, dia bisa timbul empati dalam dirinya. Jadi dia bisa memikirkan tindakannya berdasarkan pandangan orang lain gitu. Jadi di sini contohnya mengenai kesadaran sosial itu mengakui kemampuan kekuatan orang lain, kemudian mendemonstrasikan empati dan menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain.
Yang terakhir juga ini memahami dan mengekspresikan rasa syukur, ya. Lalu yang keempat ini keterampilan berelasi. Jadi kalau kita sebagai makhluk sosial kan pasti harus berhubungan dengan orang lain, ya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, jadi ini berkaitan dengan bagaimana kita membangun hubungan yang positif dan juga sehat dengan orang lain. Contohnya itu bagaimana kita berkomunikasi dengan efektif, kemudian mengembangkan hubungan yang positif, mempraktikkan kerja sama tim, dan juga menunjukkan sikap kepemimpinan, serta mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Jadi misalnya pada saat kita sedang belajar, kita bagi kelompok siswa, kemudian kita sebagai guru harus paham siswa mana atau kelompok mana yang membutuhkan bantuan. Nah, kita harus ibaratnya proaktif, menawarkan bantuan yang lebih kepada siswa tersebut, misalnya karena dia butuh bantuan yang lebih. Nah, berarti kita sudah menerapkan keterampilan berelasi seperti itu. Jadi sebenarnya KSI ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah mendapatkan ini. Ini hanya semacam refresh saja, gitu ya. Kemudian yang terakhir mengenai pengambilan keputusan yang tepat. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan mengambil pilihan membangun yang berdasar atas asas kepedulian, kapasitas untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contohnya ini misalnya menunjukkan rasa ingin tahu, kemudian mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, kemudian berlatih membuat keputusan beralasan berdasarkan data dan juga fakta. Bapak dan Ibu di kelasnya, kalau Bapak dan Ibu masuk, itu kan pasti ada kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelasnya. Itu juga salah satu bentuk pengambilan keputusan yang tepat. Karena siswa itu kalau misalkan sudah ada kesepakatan kelas, pasti dia itu akan mulai berpikir mengenai tindakan-tindakan yang nantinya ada konsekuensinya seperti itu. Jadi sebenarnya saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah menerapkan hal ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ke sini kan Bapak dan Ibu seharian mengajar ya. Adakah hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu merasa tertekan atau jengkel begitu? Karakternya anak-anak, oke. Kalau Pak Citro? Cuaca, oke, panas. Kalau misalnya sedang jengkel, pernah? Oke. Kira-kira apa yang dilakukan? Kalau sedang jengkel ngajar di kelas, gitu. Kalau sedang jengkel ngajar di kelas, apa yang dilakukan? Berdiam diri. Oke. Kalau Ibu Ayu, apa yang dilakukan kalau sedang jengkel di kelas? Merilekskan diri. Dengan cara? Keluar dari kelas lebih awal gitu ya. Kalau Ibu Andi? Oh, nulis puisi. Di kelas nulis puisi begitu. Oke. Jadi ada berbagai macam cara guru atau orang dalam merilis stres gitu ya. Tadi Bu Ayu keluar dari kelas, keluar sebentar gitu ya. Pak Citro, apa tadi Pak Cit? Berdiam diri dulu, diam dulu gitu ya. Bu Andi, sebelum masuk kelas, oke. Bu Andi menulis puisi, ya. Kalau saya mungkin juga ini sama dengan Pak Citro, kayak diam dulu gitu ya, baru nanti mulai kembali. Jadi itu sebenarnya cara Bapak dan Ibu mengatasi stres merupakan salah satu bentuk dari kesadaran penuh atau mindfulness gitu ya. Karena sering sekali pasti Bapak dan Ibu misalnya sedang banyak jam mengajar, tiba-tiba dapat tugas tambahan yang lain, yang lebih besar mungkin, di luar ada kegiatan, nah pasti sering sekali berhadapan dengan hal-hal tersebut. Jadi kesadaran penuh ini hal yang penting gitu ya. Jadi kesadaran penuh ini berkaitan dengan muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Jadi yang Bapak
dan ibu itu ini kan itu saat ini. Jangan pikirkan hal yang masa lalu atau masa depan gitu. Karena itu hanya akan membuat lebih lebih tidak tenang ya. Jadi kesadaran penuh itu konsepnya itu seperti itu. Fokus pada saat ini seperti itu ya. Caranya itu bisa bermacam-macam, ada yang meditasi, ada yang melukis, ada yang mungkin minum kopi, minum teh, itu kan juga bisa membuat kita rileks seperti itu. Ada yang meregangkan diri dulu mungkin, sama halnya ketika siswa itu sedang bosan, nah itu bisa disuruh ice breaking dulu kah, atau meregangkan otot dulu, berdiri dulu, jalan-jalan, itu bisa ya begitu. Jadi supaya tidak stres gitu. Jadi ada satu teknik yang digunakan untuk mindfulness, itu namanya adalah teknik stop ya. S-nya itu adalah stop, maksudnya berhenti gitu ya. Oh langsung praktek. ET-nya itu adalah take a breath, maksudnya itu adalah ambil nafas ya. Kemudian O-nya itu observe, rasakan, observasi, perasaan yang ada pada saat itu, dan proceed, lalu lanjutkan kembali. Itulah teknik stop. Pernah Bapak dan Ibu melakukan seperti ini? Maksudnya pada saat masih ini sendirian mungkin di kamar gitu ya. Mungkin hanya narik napas begitu saja, sudah. Kenapa? Oh kalau gugup, nervous gitu ya. Oke. Sekarang saya minta kita latihan dulu mindfulness ya. Kita akan praktekkan mindfulness. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke. Jadi kita akan berlatih teknik stop ya. Jadi sekarang saya minta Bapak dan Ibu ini ya, berhenti dan juga amati napas, amati perasaan, pikiran, dan juga lanjutkan kembali aktivitas. Itu maksudnya teknik stop. Jadi mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun saat ini gitu ya. Jangan merem dulu, belum. Jadi mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Jadi sebelum mulai silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Ya, sudah nyaman ya. Bisa menggeser posisinya agar duduknya itu lebih nyaman. Silakan duduk tidak membungkuk ya. Duduk tidak membungkuk, jadi tegak. Kemudian tetapi kedua bahu tetap rileks, jadi tetap rileks ya. Kemudian rasakan kursi yang menopang tubuh Bapak dan Ibu. Rasakan kursi yang menopang tubuh Bapak dan Ibu. Kemudian pejamkan mata Bapak dan Ibu. Ya, silakan. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja, lalu rileks. Kemudian ambil napas, masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Sekarang, amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Silakan buka matanya Bapak dan Ibu. Buka Pak Citro. Oke. Oke. Tadi itu kita sudah ini ya, belajar mengenai kesadaran penuh atau mindful. Jadi bisa Bapak dan Ibu terapkan ini di kelas ya. Kalau misalkan kelas mungkin sedang sedang berisik atau sedang siswa merasa stuck dengan masalahnya gitu ya, dengan tugas yang diberikan, bisa lakukan ini di tengah-tengah diskusi kelompok, itu bisa. Terserah Bapak dan Ibu kata-katanya, atau mau diselingi musik juga boleh seperti itu. Sekali lagi
Ini bukan satu-satunya alat atau cara untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Ini hanya ibaratnya membantu Bapak dan Ibu untuk lebih fokus kembali agar nantinya bisa bekerja kembali dengan lebih tenang dan perasaannya lebih rileks seperti itu. Baik, saya lanjutkan mengenai implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga sekolah. Jadi tadi Bapak dan Ibu sudah tahu mengenai kompetensi sosial emosional. Nah, sekarang gimana caranya mengimplementasikan kelima kompetensi tadi ke dalam kelas Bapak dan Ibu dan juga ke dalam lingkungan sekolah seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama itu dengan pengajaran eksplisit, kemudian integrasi dalam praktek mengajar, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan juga penguatan KSE. KSE itu kompetensi sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan seperti itu. Ada yang tahu maksudnya eksplisit? Jadi Bapak dan Ibu bisa mengajarkan 4 kompetensi KSE tadi, yang ini tadi ya, kesadaran penuh, yang kesadaran diri. Kesadaran diri ini kan tadi berkaitan dengan bagaimana siswa mengenali perasaan dan emosinya. Jadi Bapak dan Ibu bisa ibaratnya meluangkan waktu misalkan 45 menit dan yang diajarkan ya memang hanya kompetensi sosial emosional saja seperti itu. Itu namanya adalah pengajaran yang eksplisit. Jadi memang ya itu yang diajarkan seperti itu. Kalau misalkan yang kedua itu tadi adalah integrasi dalam praktek mengajar, berarti dia ibaratnya nebeng begitu di pelajarannya Bapak dan Ibu. Paham ya? Nebeng maksudnya ya diselipkan misalkan Pak Citro mengajar matematika. Gimana caranya mengintegrasikan kesadaran diri di pelajaran matematika? Misalkan pada saat awal pembelajaran, Pak Citro menanyakan perasaan siswa pada saat itu, kemudian membagikan perasaan siswa, hal-hal yang dia syukuri pada saat itu juga termasuk salah satu kesadaran diri seperti itu. Jadi dia nebeng di pelajaran Bapak dan Ibu. Kalau misalkan pengajaran eksplisit, dia berarti mungkin kayak Bu Selvi gitu ya, guru BK, dia ada waktu khususnya tersendiri 45 menit di kelas untuk mengajarkan hal itu. Misalkan Bu Selvi ingin mengajarkan gimana caranya agar siswa itu saling menghargai satu sama lain. Kemudian Bu Selvi mengembangkan kegiatan atau kegiatan pembelajaran seperti role playing misalkan tentang bullying. Nah, itu kan nanti bisa diambil kesimpulan bahwa oh ternyata kita sesama teman itu harus saling menghargai, harus saling menghormati seperti itu. Berarti yang dilakukan oleh Bu Selvi adalah ini ya pengajaran yang eksplisit seperti itu. Berarti konsekuensinya adalah harus dibuat kayak semacam perencanaan yang sendiri gitu. Itu pengajaran eksplisit. Kalau misalkan integrasi dalam praktek mengajar berarti ya menggunakan RPP dari Bapak dan Ibu sendiri. Hanya nanti di beberapa poin itu dikasih keterangan ini loh kesadaran dirinya pada saat guru mengatakan apa begitu. Mungkin pada saat Bapak dan Ibu membagi kelompok, kemudian Bapak dan Ibu mengatakan bahwa silakan berkelompok, kemudian tapi jangan pilih-pilih ya karena kalian ini beragam dan lain sebagainya. Jadi harus saling menghargai. Ya, itu juga sudah bentuk dalam mengintegrasikan misalnya tadi yang berempati ya, yang kesadaran sosial seperti itu. Kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, jadi relasi yang sehat itu di sekolah itu kalau tercipta hubungan saling percaya antara siswa dan juga guru. Ya, siswa dengan guru, guru dengan guru, guru dan kepala sekolah seperti itu. Jadi kalau itu sudah tercipta, maka akan tercipta iklim yang kondusif gitu ya, karena sesama warga sekolah itu saling menghargai, kemudian empati satu sama lain seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jadi gimana caranya mengintegrasikan ini di guru-guru yang lain gitu ya. Misalnya pada saat rapat misalnya kita bisa terapkan 5 KSE tadi ya. Misalnya gimana caranya menerapkan di rapat. Misalnya pada saat ada salah satu yang berpendapat, kita saling menghargai, kemudian tidak menyela saat berbicara, itu juga salah satu penerapan KSE begitu. Mungkin itu dulu Bapak dan Ibu, ada yang tanyakan? Saya harap tidak ada ya, karena sudah jelas semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada diseminasi pada siang menjelang sore hari ini.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat gitu ya, dan bisa diterapkan di kelas Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.